Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu doakan semoga kalian semua sehat walafiat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita dapat bertemu dalam pembelajaran secara online. Seperti kalian ketahui bahwa Indonesia dan dunia pada umumnya sedang menghadapi pandemi COVID-19. Bapak Ibu Guru berharap kalian tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan MPLS ini dari hari ini sampai dengan nanti selesai. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat kelak. Anak-anak yang berbahagia, sebelumnya izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Listening Ujiyanti. Ibu mengajar pelajaran bahasa Inggris dari kelas 7, 8, dan kelas 9. Ibu mengucapkan selamat bergabung di SMP Negeri 3 Gedung Banteng. Hari ini Ibu mendapatkan tugas dari sekolah untuk menyampaikan materi tentang wawasan wiyata Mandala. Mari kita simak bersama-sama. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu apa itu wawasan wiyata Mandala? Wawasan wiyata Mandala itu terdiri dari 3 suku kata, yaitu wawasan, wiyata, dan mandala. Wawasan itu artinya cara pandang, penilaian terhadap sesuatu. Selanjutnya, wiyata itu pendidikan, dan mandala adalah lingkungan. Sekolah itu berfungsi sebagai lingkungan pendidikan. Sebagai lingkungan pendidikan, sekolah berfungsi untuk yang pertama, mendidik. Jadi Bapak Ibu Guru bertugas untuk mendidik kalian, mengembangkan kepribadian kalian. Yang kedua adalah mengajar. Bapak Ibu Guru mengembangkan keilmuan, mentransfer ilmu kepada kalian, kemudian juga memberikan bekal kecerdasan kepada kalian yang akan kalian gunakan untuk di masa depan. Dan berikutnya adalah melatih. Bapak Ibu Guru membina kalian, membekali kalian dengan berbagai macam keterampilan. Jadi, apa sih yang namanya wawasan wiyata Mandala? Wawasan wiyata Mandala adalah cara pandang terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan juga sebagai lingkungan pembelajaran. Anak-anakku, kalian bisa lihat di sini, ini adalah gambar pintu gerbang sekolah kita. Kenapa Ibu menampilkan gambar pintu gerbang sekolah kita? Karena ini sebagai perumpamaan bahwa kalian melangkah menuju masa depan, peralihan dari SD menjadi peserta didik SMP. Diharapkan kalian menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Sekolah itu menjadi tempat belajar dan juga sebagai rumah kedua bagi kalian. Sebagai tempat belajar, yang pertama, tempat untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Seperti kalian juga di TK maupun di SD, kalian belajar di sekolah, dibimbing oleh Bapak Ibu Guru. Demikian juga di SMP.
nantinya akan seperti itu juga. Kemudian guru dan peserta didik sebagai subjek pembelajar. Dengan kata lain, guru dan peserta didik adalah aktor dalam proses belajar mengajar. Didukung juga oleh tata usaha, laboran, pustakawan, dan pegawai sekolah yang lain. Berikutnya adalah terdapat kurikulum. Kurikulum ini terkait dengan mata pelajaran. Di SMP mungkin ada beberapa mata pelajaran yang belum kalian kenal sebelumnya. Sumber belajar bisa kalian dapatkan dari Bapak Ibu guru, kemudian buku, dan juga dari internet, serta sarana prasarana penunjang pembelajaran. Contohnya di sekolah kita ada ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan masih banyak lagi sarana prasarana lainnya. Selanjutnya terdapat aturan, baik yang bersifat akademis maupun yang mengatur mengenai perilaku warga sekolah. Yang bersifat akademis ini berhubungan dengan proses untuk mendapatkan nilai. Berawal dari proses kegiatan belajar mengajar, kemudian penugasan dan ulangan. Sedangkan yang mengenai perilaku warga sekolah ini ada dalam tata tertib yang merangkum tentang apa saja yang dilarang dan juga sanksi-sanksi yang ada. Konsekuensinya, sekolah tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Contohnya konser musik, kampanye politik. Nomor 2, tujuan utama peserta didik itu adalah untuk belajar. Ingat, untuk belajar. Kalian harus berniat dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk main-main atau malah hanya untuk numpang tidur. Yang 3, setiap warga sekolah harus mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Bayangkan kalau banyak yang tidak mematuhi peraturan, maka suasana sekolah tidak akan nyaman untuk belajar. Yang keempat, setiap warga sekolah harus menunjukkan karakter warga terdidik, baik di dalam maupun di luar sekolah. Sikap kalian harus tetap dijaga, baik di dalam ataupun di lingkungan masyarakat, karena kalian juga membawa nama baik sekolah meskipun kalian misalnya sudah tidak memakai seragam, tetapi di lingkungan masyarakat kalian dikenal sebagai warga SMP Negeri 3 Kedung Banteng. Selanjutnya, wujud konsekuensinya apa? Yang pertama adalah memakai seragam sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Atribut yang digunakan juga lengkap sesuai dengan peraturan sekolah. Yang berikutnya ini kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk meraih masa depan dan cita-cita. Nah, pada gambar yang bawah kalian bisa lihat ini adalah gambar anak yang sedang merokok. Sekolah sebagai rumah kedua peserta didik. Peserta didik menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah. Nanti ketika pandemi sudah berakhir, kalian akan belajar dengan Bapak Ibu guru mulai dari jam 7 sampai dengan sekitar jam 3. Yang kedua, guru adalah orang tua peserta didik di sekolah. Kalian dapat bercerita atau berkonsultasi tentang masalah yang kalian hadapi karena Bapak Ibu guru adalah orang tua kalian di sekolah. Yang ketiga, teman sebaya, kakak kelas, adik kelas adalah saudara bagi peserta didik di sekolah. Jadi diharapkan silaturahmi, kekeluargaan di antara kalian semua bisa terjaga. Ruang kelas, taman, serta fasilitas di sekolah itu tak ubahnya
rumah bersama bagi seluruh warga sekolah. Oleh karena itu, kita harus saling menjaga semuanya, menjaga fasilitas yang ada di sekolah karena digunakan secara bersama-sama. Konsekuensinya apa? Yang nomor 1, setiap peserta didik harus menghormati guru, layaknya mereka menghormati orang tua di rumah. Kepada Bapak Ibu guru, kalian harus ramah, berkata yang baik, berkata yang lembut, dan sebagainya. Selanjutnya nomor 2, perlu menumbuhkan sikap saling menghormati, menyayangi antar sesama warga sekolah. Yang ketiga, setiap warga sekolah harus memelihara dan menjaga fasilitas yang ada di sekolah. Yang keempat, sebisa mungkin setiap permasalahan yang ada diselesaikan secara musyawarah dalam nuansa kekeluargaan. Ya, ini diharapkan tidak terjadi ya hal-hal yang kesalahpahaman di antara peserta didik. Kalaupun ada, harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak menimbulkan kegaduhan dan mengganggu proses belajar mengajar. Ini konsekuensinya bahwa sekolah adalah sebagai tempat atau sebagai rumah kedua bagi peserta didik. Kalian bisa lihat kepada Bapak Ibu guru harus bersikap hormat sebagai orang tua. Yang kedua, fasilitas yang ada di sekolah harus dijaga. Ini adalah contoh yang kurang baik. Meja dicoret-coret gitu. Kemudian juga misal bahasa Inggris, ada peminjaman kamus. Kamusnya harus dijaga, dirawat, tidak boleh ditinggal di laci-laci meja, harus dikembalikan ke perpustakaan. Dan ini adalah perilaku bullying. Ya, bullying memberikan perilaku yang kasar kepada teman, baik secara verbal maupun non-verbal. Verbal itu misalnya mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata yang kurang baik kepada teman. Kemudian juga apalagi kalau secara fisik. Jangan sampai terjadi di SMP Negeri 3 Kedung Banteng yang kita cintai ini. Dalam mewujudkan wawasan Wiyata Mandala ada 7 prinsip. Yang pertama adalah keamanan. Kita semua warga sekolah harus mewujudkan rasa aman di antara kita agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Kedisiplinan, contohnya datang tepat waktu ke sekolah, seragam digunakan sesuai dengan peraturan, kemudian juga disiplin dalam proses pembelajaran. Ya, ketika waktunya ada di dalam kelas untuk belajar, tidak boleh pergi-pergi. Pergi-pergi itu maksudnya adalah keluar dari ruang kelas dan misalnya berada di ruang perpustakaan, padahal Bapak Ibu guru ada di ruang kelas untuk menyampaikan materi. Nah, itu tidak seharusnya. Kemudian kekeluargaan, silaturahim antar warga sekolah, antar peserta didik dijaga dengan baik. Kerindangan, di sekolah kita sudah banyak tanaman, pohon-pohon, nah membuat suasananya itu sejuk. Nah, kita sebagai warga sekolah harus menjaganya. Kebersihan ini tidak hanya yang ada di dalam kelas, tetapi juga luar kelas. Ingat, ada peribahasa, kebersihan adalah sebagian dari iman. Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus melakukan protokol kesehatan. Contohnya, memakai masker, kemudian rajin cuci tangan, jaga jarak, memakai hand sanitizer.
kemudian keindahan. Sekolah kita akan indah apabila semua warga sekolahnya juga menjaga dan mewujudkan keindahan itu agar tetap terpelihara. Misalnya tanaman yang sudah bagus, bunga yang ada di pot, itu tidak boleh kalian petik sembarangan atau membuat tanamannya itu kering. Malah kalian harus rajin menyiraminya. Dan yang terakhir adalah ketertiban. Semua warga sekolah diharuskan menjaga ketertiban agar tidak terjadi kegaduhan atau keributan yang akan mengganggu kita semua dalam belajar. Anak-anak, demikianlah pemaparan Ibu pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Marilah kita wujudkan sekolah kita SMP Negeri 3 Kedung Banteng sebagai sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.